Kalau hari ini kamu pegang uang 50 juta, 100 juta, atau bahkan lebih, dan kamu mau investasikan semuanya. Tunggu dulu, bukan karena investasinya jelek, tapi karena satu keputusan ceroboh bisa bikin kamu mundur 3-5 tahun. Di usia 20-30-an, momen pegang uang besar itu jarang. Bisa dari tabungan bertahun-tahun, bonus kerja, THR plus tabungan digabung, jual aset, atau profit kripto sebelumnya. Masalahnya, setiap kali kita pegang uang besar, otak kita berubah. Tiba-tiba jadi lebih berani, tiba-tiba merasa harus dimaksimalkan, tiba-tiba takut ketinggalan momentum. Dan biasanya kalimatnya sama. Sayang kalau nganggur, ini kesempatan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Akhirnya masuk besar tanpa sistem. Dan kalau salah, bukan cuman uang yang hilang, kepercayaan diri ikut hancur. Sebelum masuk ke framework, kamu harus paham satu hal penting. Investasi besar itu bukan soal potensi profit, tapi soal manajemen risiko. Semakin besar nominalnya, semakin besar dampaknya ke hidup kamu. Orang sering fokus pada return, persentase keuntungan, atau target cuan, tapi lupa menghitung. Kalau ini salah, hidup saya terganggu nggak? Karena dalam dunia investasi, yang bikin orang jatuh bukan satu kesalahan kecil, tapi satu keputusan besar tanpa persiapan mental dan struktur. Makanya orang profesional itu bukan paling berani, tapi paling disiplin. Tapi ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Setiap kali kita mau investasi uang besar, yang sebenarnya kita pertaruhkan itu bukan cuma uang, tapi rasa aman. Karena semakin besar nominalnya, semakin besar beban mentalnya, dan banyak orang tidak sadar. Beban mental itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan setelahnya. Misalnya begini, kalau kamu masuk dengan nominal kecil, turun 10% mungkin biasa saja. Tapi kalau nominalnya besar, turun 10% bisa bikin kamu kepikiran seharian. Cek chart tiap jam. Mood berubah, kerja jadi nggak fokus. Artinya apa? Artinya, ukuran posisi kamu sudah mengganggu stabilitas emosional. Dan investasi yang sehat seharusnya tidak membuat hidup kamu kacau. Selain itu, semakin besar uang yang masuk, semakin besar kecenderungan kita untuk merasa harus benar. Dan ketika merasa harus benar, ego ikut bermain. Kita jadi susah cut loss, susah mengakui salah, susah evaluasi objektif. Akhirnya bukan lagi soal strategi, tapi soal mempertahankan harga diri. Di titik ini, keputusan finansial berubah jadi keputusan emosional. Dan ini yang sering menghancurkan portofolio. Makanya, sebelum kita bahas contoh nyata, kamu perlu pahami satu prinsip sederhana. Kalau sebuah keputusan membuat kamu kehilangan ketenangan, maka porsinya kemungkinan terlalu besar. Karena dalam jangka panjang, yang bikin kamu bertahan di dunia investasi bukan analisis paling canggih, tapi stabilitas mental. Contohnya, misalnya kamu punya 100 juta, teman bilang, ada koin yang potensial, atau ada saham yang katanya mau breakout, atau ada bisnis franchise yang lagi high. Karena nominalnya besar, kamu mikir, kalau 3 kali jadi 300 juta. Tapi jarang ada yang mikir, kalau minus 50%, saya siap kehilangan 50 juta nggak? Atau contoh lain, ada yang masuk properti pakai hampir semua tabungan. Begitu ada biaya tak terduga atau pasar melambat, cash flow ketekan, stres naik, keputusan berikutnya jadi emosional.
Masalahnya bukan di instrumennya, tapi di cara masuknya. Oke, sekarang framework praktisnya simple tapi powerful. Langkah 1. Pisahkan uang dingin dan uang panas. Tanya ke diri sendiri, kalau uang ini hilang 50%, hidup saya tetap stabil nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan uang dingin. Uang dingin adalah uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan 1-2 tahun ke depan. Tidak mengganggu dana darurat, tidak bikin kamu panik kalau nilainya turun. Kalau masih bikin deg-degan berlebihan, berarti porsinya terlalu besar. Langkah 2, tentukan batas risiko sebelum masuk. Jangan masuk dulu sebelum kamu tahu batas keluarnya. Tentukan dari awal, berapa persen maksimal saya rela rugi? Di titik mana saya harus keluar? Apakah saya masuk bertahap atau langsung? Orang gagal biasanya menentukan exit setelah rugi, orang disiplin menentukan exit sebelum masuk. Ini beda mentalitas. Langkah 3, cek motif asli kamu. Ini yang paling jarang dilakukan. Saya masuk karena analisis atau karena takut ketinggalan. Saya masuk karena strategi atau karena lihat orang lain cuan. Kalau motivasinya FOMO, balas dendam market, atau ingin cepat kaya, berhenti, tunda 48 jam. Kalau setelah 48 jam kamu masih rasional dan tenang, baru ambil keputusan. Karena investasi besar seharusnya dilakukan dalam kondisi emosi stabil, bukan euforia, bukan panik. Dengar baik-baik, uang besar tidak mengubah hidup karena satu keputusan hebat, tapi karena konsistensi keputusan yang benar. Banyak orang bisa menghasilkan 100 juta, tapi tidak banyak yang bisa mempertahankannya. Dan perbedaan itu bukan di kepintaran, tapi di kedewasaan mengambil risiko. Di usia 20-30-an, kamu nggak perlu jadi agresif. Kamu perlu jadi tahan lama, karena permainan finansial itu bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu suka pembahasan yang realistis, tanpa janji cepat kaya, dan ingin belajar cara berpikir lebih matang soal uang dan investasi, subscribe channel ini. Kita akan belajar bareng, pelan, rasional, tapi naik level. Karena tujuan kita bukan cuma cuan, tapi stabil dan tenang dalam jangka panjang. Sampai ketemu di video berikutnya.